Udah. Sudah, oke. Nanti minta tolong Bu Febri ya untuk timekeepernya 20 menit ya Bu ya. Untuk Pak Herlan. Kepada Pak Herlan dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya dengan tidak mengenai hormat, jadi asumsinya saya sebagai guru, Bapak Ibu sekalian sebagai murid punten Ibu Bapak ya. Izin saya sprint dulu. Mana punya saya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi bagi yang muslim. Setelah kembali dari liburan ini, liburan semesteran berarti ya, ini semester 2. Gimana kesan dan pesannya kemarin setelah liburan, anak-anak? Itu, Wicak, kamu liburan kemana, Wicak? Menyenangkan, Pak. Saya liburan ke Lombok, Pak. Pusing, Pak. Oh gitu. Keren ke Lombok. Oke, baik. Sambil saya mempersiapkan proyektor dan kelengkapan yang lain, saya mau absensi manual. Saya nggak percaya kalian kalau bilang hadir semua, enggak. Karena kebanyakan kemarin di semester 1, teman-temannya doang yang bilang hadir, orangnya nggak ada. Oke, Fitri, ada? Hadir, Pak. Oke, Gilang. Hadir. Ebri. Hadir, Pak. Ivan. Hadir, Pak. Meli. Hadir, Pak. Iqbal. Hadir, Pak. Dipti. Hadir, Pak. Kuswati. Hadir, Pak. Mia. Hadir, Bapak. Oke, Wicak. Hadir, Pak. Terry. Selalu, Pak. Hadir. Oke, proyektor saya udah nyala. Sebelum saya masuk materi, KM-nya minta pimpin doa terlebih dahulu. Mangga, siapa? Ketuanya? Ferry ya? Ferry, pimpin doa, Ferry. Iya, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah kelihatan ya di papan tulis masing-masing, ataupun kalian bisa buka blog saya secara pribadi di handphone kalian, jadi tampilannya sama. Jadi takutnya kalian bisa mengulang pelajaran nanti di rumah, ataupun yang duduk di belakang bisa lebih jelas lihat materinya di handphone masing-masing. Jadi materi ini, elektrolit ini saya rencanakan dalam 4 pertemuan, dan di sini juga Oke, 4 pertemuan. Di sini juga saya sebutkan minimum 3 kali hadir dari 4 pertemuan. Agar apa? Agar nanti ketika penentuan KKM-nya saya juga ada sedikit nilai kasihan ya. Jadi KKM di sini banyak variabelnya nanti pertimbangannya, baik itu tes objektif, tes sikap kalian dalam proses KKM nanti ada, dan selain itu juga presensi kalian. Nah, mungkin aturannya masih sama dengan semester 1, cuman yang agak sedikit beda kali ini tidak ada makan minum di kelas kayak kemarin lah, tapi yang lainnya sama. Pembelajarannya kita akan awali dengan karena mungkin di sini adalah gaya belajarnya saya agak sedikit berbeda. Kita menggunakan model yang sudah PBL. Ya, harapan saya agar kalian lebih meningkat segi motivasi dan keaktifan, dan endingnya adalah hasil KKM-nya itu nyampe semua intinya kalian biar lebih pintar. Terus yang kedua, karena memang itu PBL tadi, kalian diharapkan mengisi angket dulu. Silahkan klik pada layar di handphone kalian, itu link angket motivasi, sudah klik. Oke, memori ya, saya skip. Cukup. Yang kedua adalah kita lakukan, saya pengen tahu pengetahuan awal kalian di materi ini tentang elektrod itu kayak gimana. Ya syukur-syukur sudah ada yang baca. Jadi, dan ingat, tes ini tidak berpengaruh untuk nilai akhir. Ini kayak acuan saya
menilai Enggak nih, udah sama kemampuan saya kalian kok, Bu. sampai di mana. Tinggal saya Silakan ketik aja klik sama Mas Hafiz. pretestnya. Untuk halaman yang non Android, Nggak usah. aplikasi kalian bisa langsung Iya, jadi browser, jadi atau saya yang ngetik pakai Excel dulu, Bu. Android Saya mereka ketik Excel dulu, nanti saya kasih Excel ke Ibu. Ibu nanti dengan adminnya ngetik nomor fakturnya aja. Gitu ya, Bu. oke. Yang berbasis Android tentunya udah masih ada ya aplikasi Jibasnya ya, tinggal login. Passwordnya masih ada di kartu pelajar kalian. Oke, in memory ya. Nah, kita langsung ke materi. Sebelum saya jelasin materi, ini ada renungkan kalimat bijak dari seseorang yang sudah sangat terkenal. Jika kalian tidak pernah merasakan pahitnya proses belajar, jangan harap kalian mencicipi manisnya buah ilmu. Ya. Jadi yang namanya orang mau manisnya atau hasil positifnya, itu mau nggak mau memang harus melalui proses. Proses belajar itu yang memang memberatkan ya, artinya butuh pengorbanan. Pengorbanan biaya, waktu. Orang lain masih main, kalian ya kalau pengen berbuah manis ya lebih dari itu. Dan realitanya adalah linear, orang yang berpengetahuan itu biasanya lebih mudah mencari kesenangan dunia gitu. Jadi diharapkan serius karena ya buat nanti masa depan kalian. Oke, sudah terbaca ya di papan tulis ataupun di handphone kalian apa ini? Gambar apa ini? Cangkir kopi, Pak. Kopi. Kopi. Kopi, Pak. Kopi ireng ya, kopi hitam. Oke, pertanyaannya mungkin kalau mungkin siapa yang perempuan? Mia. Mia, kalau bapak kamu tiba-tiba minta bikinin kopi, kira-kira apa yang mesti kamu ada gitu untuk bikin kopi? Air, Pak. Air panas. Air panas. Terus apa lagi? Kopinya. Iya, Kopi, kopinya. gula. Oh, gulanya boleh lah. Jadi, Biar manis, Pak. oke, biar manis. Jadi adalah konsep larutan itu minimal terdiri dari dua hal utama, yaitu pelarut dan zat terlarut. Terus Iqbal, kalau dari tadi kopi tadi kamu bisa bedain mana pelarut mana terlarutnya? Kalau pelarutnya air, Pak. Kalau terlarutnya kopi sama gula. Kopi sama gula, oke ya. Kesimpulannya ataupun cirinya kalian bisa amati kalau pelarut itu biasanya volumenya lebih banyak, terus kalau terlarut biasanya volumenya lebih sedikit. Saya balik lagi yang perempuan, saya tanya kalau Kuswati. Kuswati, kalau Iya, kamu Pak. bikin kopi, kamu tuang airnya dulu atau baru bubuk kopinya, atau sebaliknya bubuk kopinya dulu atau baru dituang air? Kopinya dulu dikasih gula, baru dikasih air panas, Pak. Oke, yang lain siapa ini? Siapa nih? Gilang, kalau kamu Ya, bikin Pak. kopi kayak gimana? Kalau saya bikin kopi, air panasnya dulu, baru masukin kopinya, Pak. Pakai gula. Oke, terima kasih. Saya sangat sepakat dengan si Gilang. Karena kenapa? Karena kalian nanti praktikum di lab menggunakan zat terlarutnya itu yang reaktif, yang akan nanti menimbulkan reaksi spontan, itu alangkah lebih baik adalah zat terlarutnya itu dimasukkan di urutan terakhir dan sedikit demi sedikit untuk menghindari reaksi spontan tadi. Terutama nanti di kelas 11 kita bikin sabun ya, itu kan pakai KOH. KOH-nya kalau air dulu gitu, KOH-nya dulu masukin air itu bisa timbul reaksi spontan yang sangat panas, itu bisa panas banget. Makanya sedikit demi sedikit dia larut. Oke, paham ya apa yang dimaksud dengan larutan? Konsepnya adalah terdiri dari dua hal, pelarut dan terlarut. Lebih dari itu juga bisa, tapi minimum terdiri dari dua. Oke, yang kedua adalah apa ini? Gambar apa ini? Ada yang tahu? Garam. Garam ya. Nah, di pelajaran kemarin kita sudah sangat paham bahwasanya garam ini adalah senyawa yang jenis ikatannya adalah ionik, yakni ada serah terima. Dan ketika di sini saya tulis apa yang terjadi ketika saya larutkan zat garam ini pada pelarut air. Kira-kira ada yang ngerti apa yang terjadi di sana? Garamnya nggak kelihatan, Garamnya Pak, ya? melarut, Pak.
Terurai, garamnya Pak. nggak kelihatan. Oke, itu kalau sudah larut. Nah, yang namanya larut itu secara kimia, ada yang bisa jelasin nggak maksudnya apa? Terurai, Pak. Nah, terurai. Oke, jadi simpelnya gini, kayak sama orang, ada hubungan, ada ikatan. Jadi untuk memutuskan ikatan itu, ya tadi kalau di sini dalam pelarutan garam tentunya ada energi mekanik yaitu diaduk, itu bisa memutuskan ikatan antara atom pembentuk garamnya menjadi atom-atom dalam bentuk muatan. Kenapa bermuatan? Silahkan cek Bali materi sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi elektron dari atom. Nanti kelihatan dia akan lebih cenderung ion negatif apa ion positif. Kira-kira sampai sini paham ya? Paham, Pak. Jadi konklusinya adalah, kesimpulannya adalah yang namanya larutan elektrolit adalah di sini larutan yang sengaja dibuat dari zat terlarut. Tentunya zat terlarutnya itu zat elektrolit ya. Kalau bukan elektrolit yang nggak jadi larutan elektrolit. Dan yang kedua, karena memang di sini ada kata kunci bermuatan, berarti dia sebagai bisa menjadi media penghantar listrik. Paham sampai sini ya? Ya. Definisi larutan elektrolit. Oke, ada yang bertanya? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Cukup ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini tadi saya ketinggalan sedikit tadi pada proses penguraian tadi. Jadi yang namanya zat elektrik itu dibedakan menjadi 3 bagian. Simpelnya, sederhananya adalah ketika dia mudah menghasilkan banyak ion, artinya ikatan-ikatan yang terputus dan hasil putusnya itu dia menjadi muatan atau ion, itulah zat elektrolit. Ada yang terurai sebagian itu lemah, sedang-sedang saja, ada yang semuanya terurai, jadi zatnya itu terurai semua menjadi ionnya, menjadi ion. Itu adalah alpha 1 atau elektrik kuat, dan alpha 0 itu tidak ada penguraian. Oke, langkah selanjutnya atau materi selanjutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah daya hantar listrik. Nah, kalian perhatikan di sini ada beberapa jenis larutan yang mungkin saya perkirakan ada yang sudah berinteraksi secara langsung ataupun hanya baru kenal di sini berupa tulisan saja. Makanya saya kasih waktu kalian untuk browsing, minimal cari tahu manusia ini pakai ini untuk apa, bisa kita dapatkan di mana. Itu aja dulu dari ke semua larutan ini. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan pakai handphonenya, cari boleh dari buku, terutama dari artikel Dunia Maya. Oke, tanggal berapa ini? Tanggal 2, absen nomor 2. Febri, mana Febri? Febri. Iya. Febri, nomor 8, larutan natrium hidroksid. Kamu kenal? Kenal NaOH ya, Pak? Oh, pernah pakai? Pernah berinteraksi, menyentuh atau untuk buat apa gitu manusia itu pakai? Di sabun ya, Pak? Itu terkandungnya di sabun bukan, Pak? NaOH itu? Oh, kamu pernah pakai itu bikin sabun gitu? SMP mungkin ya? Iya. Iya, Pak, SMP. Oke, saya anggap kalian sudah cari artikel tentang minimal tadi manusia pakai ini untuk apa dan sumbernya dari mana. Oke, langkah selanjutnya atau materi selanjutnya biar lebih paham, kalian baca lakukan simulasi virtual, itu linknya sudah saya sematkan di handphone saja cukup. Cuman pastikan gunakan mode landscape. Gunakan mode landscape untuk handphone kalian karena virtual LED-nya itu agak sedikit besar, jadi bisa dimainkan tampilannya terlihat semua. Untuk lebih jelasnya saya simulasi sedikit saja. Yang pertama, pastikan saklarnya hidup ya. Bisa nyalain saklarnya pada handphonenya, pada virtual LED-nya udah? Bisa, udah, Pak. Oke, udah nyala ya. Cirinya itu baterainya naik dia.
naik terhubung antara positif sama negatifnya sudah terhubung. Lalu kalian tinggal mainkan saja, tinggal ganti-ganti larutan yang tersedia. Lalu amati. Apa yang diamati adalah satu lampu, yang kedua adalah gelembung pada elektrode ya. Elektrode di sini dibagi dua. Elektrode dibagi dua, ada katode sama anode, dan sepertinya ini adalah ada sedikit kesalahan sebenarnya kalau menurut saya. Terjadi gelembung itu hanya pada katode, tapi di sini pada dua-duanya. Jadi kalian nanti kalau nanti ketemu yang hanya satu saja yang menggelembung, ya saya pikir itu yang benar ya. Jadi nggak apa-apa, tapi ini dianggap benar ya, anggap saja itu benar. Oke, sisanya kalian sisa dari larutan ini sesuai dengan yang ada di di blog saya itu ada 16 larutan. Kita nggak pakai air sumur ya. Kita nggak pakai air sumur, cuman pakai yang 15 larutan. Kalian kerjakan secara mandiri, lalu isi formnya atau isi LKPD-nya yang saya sematkan berupa live spreadsheet. Jadi kelihatan di sini siapa yang enggak ataupun mengerjakan. Sebelum mengerjakan itu, kelompoknya sudah dibentuk terlebih dahulu, lalu nanti kalian salah satu orang melakukan virtual lab, seorang lagi ataupun yang lainnya membantu mengisi kayak gitu ya. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya, ini tinggal 20 menit lagi, saya kasih waktu 10 menit buat ngisi ini semua. Lalu kalau udah selesai boleh dipresentasikan, nanti saya minta perwakilan dari berbagai kelompok untuk presentasi di depan. Oke, silakan dikerjakan. Selama pengerjaan kalau mungkin ada kesulitan silahkan bertanya ya sama saya, ataupun tapi saya opsi terakhir aja, usahakan ke teman-teman dulu, jangan ke saya dulu. Baik, silakan. Bisa ya mainin spreadsheet, tinggal ngisi doang ini. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, tinggal ngisi nama anggotanya. Oke, ini saya pantau kok yang masuk cuma satu. Ini harusnya ada 11 icon di sini. Ini yang lain masuk dulu ya. Coba. Minimal kenal LKPD-nya, isiannya kayak gimana. Oke, ada yang ditanya ini, ada kesulitan melakukan virtual lab-nya? Gampang ya. Cuman gonta-ganti larutan, dilihat, ngisi, pindahin di spreadsheet-nya. Oke, saya anggap selesai. Silakan, ada yang mau tanpa ditunjuk presentasi pertama atau mau saya tunjuk? Silakan. Oke, nggak ada, hanya malu-malu semua. Saya tunjuk berarti ya. Tunjuk Pak. Tunjuk Pak. Oke, kelompok pertama itu, dulu mana nih daftar saya? Absen saya, kelompok pertama itu Fitri Gilang Febri, kelompok kedua Ivan Nalipa, Fitri Peswatinya Utaperi. Oke, kelompok ketiga dulu, yang ada anggotanya Mia Wicak Peri. Silakan maju ke depan. Ya Pak. Iya Pak. Ayo silakan dipresentasikan nih siapa yang mau ngomong. Salah satu. Mangga Pak Wicak aja. Wicak aja. Oke, oleh saya aja ya Pak. Saya udah ngomong tapi nggak di mute. Sorry. Larutan garam itu setelah dilakukan percobaan, lampunya menyala terang. Terus tidak gelembungnya banyak. Terus larutan glukosa, lampunya mati, tidak ada gelembung. Terus larutan asam asetat, lampunya redup.
sedikit gelembungnya, terus larutan urea, lampunya mati, tidak ada gelembung, terus larutan NaOH, lampunya menyala terang dan banyak gelembung. Itu hasil penelitian kami dari kelompok 3. Dapat disimpulkan bahwa larutan natrium hidroksida, larutan garam, larutan asam asetat itu termasuk larutan elektrolit, sedangkan larutan gula, larutan urea, larutan etanol itu larutan non elektrolit karena dilihat dari lampu menyala dan ada gelembung atau tidaknya. Baik. Seperti itu, Pak. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Mau menambahkan, Pak. Oh, mau menambahkan, Mangga. Untuk yang larutan asam asetat, ini hasil lampunya redup, kemudian gelembung gasnya sedikit. Asam hipoklorat juga sama, gelembungnya sedikit, lampunya juga redup. Itu, Pak. Saya mau bertanya langsung ke kelompok yang presentasi, boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Kira-kira jadi di larutan garam lampunya menyala terang. Itu menurut kamu kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena adanya ion-ion yang terionisasi, Pak. Yo. Karena Kan pada dialiri larutan yang lain arus juga. listrik. Oke. Ionisasi sempurna, Pak, semuanya. Derajat ionisasinya 1. Karena ion yang dihasilkannya jauh lebih banyak, Pak, dibanding yang lain, jadi terang. Oke, Febri, sempurna sekali jawabannya, itu yang saya harapkan. Jadi kan pada larutan yang lain juga ada ya, dia nyala tapi nggak seterang itu. Artinya di sini yang berpengaruh banget adalah Ion. Banyaknya ion. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah si ion itu adalah sebagai mobilnya lah, yang mobil yang membawa listrik berpindah dari sumber listrik dalam hal ini baterai ke si lampu. Kalau mobilnya makin banyak, otomatis barang itu akan lebih cepat sampai, waktunya lebih sedikit. Kira-kira analoginya kayak gitu. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Paham, Bisa, Pak. Pak. Nah, artinya listrik itu akan efisien berpindah kalau juga tersedianya kendaraan yang membawanya banyak. Nah, itu disangkutkan, kita kaitkan dengan yang namanya derajat ionisasi. Oke, kelompok 2 dan 1 juga sudah presentasi. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, sebelum saya refleksi? Tidak ada, Pak. Ini? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Baik, saya minta perwakilannya untuk sedikit komentar lah tentang kalau sebelumnya kan semester 1 saya ngajar paling ya monoton, asrama kayak gitu, Pak. Paling ya kayak gitu-gitu doang. Kali ini kayak pakai kalian praktikum langsung semuanya virtual, kira-kira menurut kalian gimana? Mangga, salah satu orang. Ya, Pak. Saya, Pak. Mangga, Pak. Mangga, Gilang. Ya, Pak. Dengan pakai virtual lab, Pak, jadi kita bisa praktikum dari rumah, nggak mesti ke lab sekolah, Pak. Itu keren banget, Pak. Oh, gitu. Ada lagi yang lain mungkin yang, wah, Pak, saya mah lebih seneng kemarin aja Bapak sambil makan terus ceramah doang gitu. Enggak. Saya, Pak. Gimana, Wicak? Metode Bapak sekarang lebih seru, Pak, karena kita tuh diberikan masalah dari awalnya, Pak. Terus Bapak sekarang agak-agak cerah, Pak, gitu, Pak. Sumringah gitu, Pak. Mukanya agak cerah gitu, gantengan gitu. Iya, Pak, sumringah gitu, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup materi kali ini, saya ada pertanyaan. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih ini saya ada sisa makanan coklat. Ada yang mau coklat? Sisa. Iya, sisanya saya tadi beli 2 lah. Kasih pulsa. Ada? Oh, pulsa. Jangan lupa materi, makanan aja ya. Pertanyaan saya balik lagi ke materi pertama, ini tentang kopi.
batang kopi. Pertanyaan saya, Bentar, kalau bentar. saya larutkan zat kopi ini dengan pelarut tadi air murni ataupun etanol, kira-kira kopi ini, bubuk kopi ini termasuk zat elektrolit apa bukan? Siapa yang mau coba jawab? Bukan mungkin Pak. Pak. Siapa? Tadi yang jawab bukan mungkin siapa? Saya catat dulu. Saya Pak, boleh. Iqbal. Oh, Pak Iqbal, bukan mungkin. Bukan berarti ya. Terus siapa lagi yang mau coba jawab? Bukan, Pak, karena dia kalau dilarutkan air masih seperti itu, butirannya yang kecil-kecil, butirannya aja yang kecil-kecil. Kamu tak perhatikan ya? Saya ulangi, pelarutnya adalah pelarut air murni, aquades, dan etanol. Apakah Ya. dia masih dikatakan bisa mengantarkan listrik atau zat elektrolit? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya. Oke, dua orang menjawab, jawabannya sama ya, tidak menghantarkan listrik. Saya pribadi sebagai gurunya, maksudnya saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Jawaban yang pastinya adalah yaitu dengan cara praktikum. Ya, jadi coklat saya nggak berhasil keluar ya. Loh. Oke, lain kali lebih apa namanya, saya butuh jawaban yang lebih ilmiah ya. Artinya butuh solusi juga. Nggak ada istilah mungkin itu bukan seorang IPA banget, itu mah orang-orang marketing banget ya. Aduh. Oke. Saya rasa cukup. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum saya minta doa? Tidak ada, Cukup Pak. paham, Pak. Cukup, Pak. Oke, karena tadi saya ajukan kuis, itu pertanyaan ataupun prolog buat materi ke depan, karena nanti di ujung bab ini kita akan mencoba praktikum sederhana ya, terutama yang tadi lah, bubuk kopi kita masukin, cuman dilarutkan dalam etanol ataupun aquades. Jadi oke, saya tambahin sedikit mungkin, antara aquades dengan air sungai ataupun yang lainnya itu kalian harus bisa bedakan mana yang sudah mengandung kontaminan ataupun ion-ion bermuatan ataupun tidak. Jadi kalau aquades atau air murni itu tidak mengandung kontaminan bermuatan, karena memang dia memang sudah sengaja dimurnikan, artinya hanya atom H dan O saja yang saling berikatan, jadilah dia molekul air. Tapi kalau air kalian ngambil dari sungai ataupun dari pam dan sebagainya, otomatis itu mengandung kontaminan yang lain. Ataupun nanti kalau pas praktek saya kasih aquades terus kalian panaskannya di panci aluminium, itu dikhawatirkan juga ada reaksi terlarut dari aluminium sehingga dia ada ionnya. Jadi nanti kalau praktikum dipanaskan dalam bejana gelas dengan heater elektrik ya. Oke, saya pikir cukup. Saya minta doa. Ketua kelas silahkan tutup kelasnya dengan cara berdoa. Mangga ketuanya. Siapa tadi, lupa saya ketuanya. Wicak Pak. Saya aja Pak. Wicak, tutup. Ya, teman-teman, karena pembelajaran hari ini sudah mendapatkan, dan hari ini hari terakhir, hari Jumat, kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Aisyah, saya kembalikan. Baik, Pak Herlan, gimana perasaannya, Pak? Plong, Bu, sama kayak teman-teman yang lain, Plong. Karena ya saya dari awal banyak gak masuk. Oke, Pak Herlan, mungkin dari di awal tadi masih agak tegang Pak Herlannya ya. Terus kemudian di tengah-tengah, kemudian bagian diskusi, terus di akhir-akhir udah mulai cair Pak Herlannya ya. Ya wajar ya Pak, kan di awal ya. Untuk kemudian saya lihat untuk langkah-langkahnya tadi Bapak nggak ada pretest post-test Pak. Pak belum di unmute. Udah Bu, cuman saya in memory tadi. Dua hal itu saya in memory. Pretest, oh gitu. Ya, Tapi maksudnya ada disampaikan ya? Udah. Pretest. Yang di akhir ada post-testnya.
Oh enggak, kan saya pikir kalau setiap pertemuan postes mah ya berapa ya gurunya. Nanti bab ini selesai baru saya postes. Kan gitu, Bu. Oh, begitu. Tapi nanti pretest sama postes soalnya sama apa beda nanti? Sama, sama. Nah, kalau untuk yang pretest postes itu memang di satu pertemuan yang sama ya, Pak ya. Jadi di pretest dikasih soal, di akhir juga dikasih soal ya, Pak. Jadi postes tadi belum ini ya, Pak ya. Kemudian Hmm. untuk yang lainnya Bapak sudah ada presensi, salam, doa, motivasi juga ada, refleksi, kesimpulan ada. Kemudian yang menarik tadi Bapak pakai web site ya Pak ya. Jadi semuanya terkoneksi di sana dan juga Bapak tadi pengumpulan pekerjaannya itu otomatis juga ya pakai Google Doc ya. Pakai apa tuh sih namanya? Spreadsheet. Excel. Ya, itu jadi langsung mengisi, jadi bisa ketahuan langsung siapa yang mengerjakan. Cuma mungkin tadi Bapak seharusnya dikasih waktu diskusi ya, rekan anggota kelompoknya. Bapak ada menanyakan bagaimana diskusinya, ada kesulitan atau tidak gitu kan. Kalau tadi langsung ayo presentasi, mungkin part itu yang agak kelupaan ya Pak ya terkait menanyakan dulu bagaimana ada kesulitan atau tidak gitu dari diskusinya, kesulitan menggunakan virtual lab-nya apa gimana. Oh, tadi kan langsung mungkin agak apa namanya ya, jadi lupa ya Pak ya. Jadi siswanya langsung minta presentasi, apalagi siswanya juga siswa super-super ya Pak ya. Jadi bisa langsung gitu ya untuk presentasinya. Iya, Ibu. Kemudian saya lihat medianya juga oke, Bapak banyak sekali yang di ini kan bahkan di akhir Bapak ngasih informasi tambahan ya untuk siswa dan juga jadi siswa lebih bermakna lagi gitu untuk materi ini. Kemudian untuk interaksinya bagus ya Pak ya, Pak Herlan. Saya malah saya kaget gitu dengan penampilan Pak Herlan karena kemarin-kemarin bapaknya kayak pesimis. Ya Bu, belum Bu. Ini ternyata ketika sudah tampil bapaknya mempersiapkan ya. Ya, Pak, jadi alhamdulillah Pak, nanti dipertahankan ya Pak ya. Nanti jika ada yang kelupaan nanti tinggal ditambahkan lagi mungkin di bagian diskusinya ya Pak. Kalau untuk yang lain karena kebantu di site-nya di websitenya itu Bapak sudah ada yang harus dilakukan jadi ada hanya post test saja yang kelupaan ya Pak ya dari semuanya. Bahkan di refleksi juga Bapak sudah meminta salah satu bahkan 2 orang siswa untuk menyampaikan bagaimana dan dibandingkan dengan cara Bapak mengajar sebelumnya ya, yang Bapak mengakui sebelumnya menggunakan metode ceramah. Nah, cuman ini Pak, di awal ada menyampaikan ini nggak Pak? Ini Tujuan. bahwa kita sekarang tujuan ada ya, menyampaikan ini model yang digunakan. Oh iya, cuman nggak di artinya saya tujuannya pakai model PBL, endingnya mah kalian supaya lebih aktif, pinter lah gitu aja. Singkat aja Bu. Oh ya, Sebut saya. oh ya itu aja ya, ada ya. Oke, berarti ada Pak. Berarti saya yang kurang ini tadi. Oke Pak Herlan, Ibu punten. Saya minta ya gimana Pak? diluruskan berarti post-test itu tiap pertemuan ya. Saya pikir di akhir bab gitu. Enggak Pak, karena kan soalnya sama Pak. Jadi sebelum dan sesudah di setiap pertemuan. Oh, Ya, Pak, ya, kalau soalnya tergantung berbeda misalnya boleh di akhir bab. ya enggak ini jadi enggak kurang apa ya? Sekarang saya itu mending ini Pak sih disamakan saja soalnya. Jadi Bapak bisa terlihat ketercapaian dari proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Tiap pertemuan Gitu. intinya ya, bagusnya ya. Kalau PJBL mungkin bisa di pertemuan pertama pretest, di pertemuan keduanya posttest. Kenapa? Karena PJBL dia masih satu kesatuan ya sintaknya. Kalau PBL kan selesai dalam 1 hari ya Pak Herlan ya. Baik. Oke, semangat ya Pak Herlan. Nanti tugas-tugasnya diselesaikan ya Pak ya. Kalau masih ada yang belum. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua peer teaching. Kita beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu yang sudah tampil yang luar biasa dengan tugasnya yang banyak, kemudian pekerjaan tuntutan juga ya di sekolah maupun di rumah dan dimanapun. Dan alhamdulillah saya setelah melihat Bapak Ibu terkait IT